sukai Kaulah Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemaran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemaran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang Bahagialah setiap orang yang Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mohon perhatian sejenak atas warta lisan pada minggu ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, khusus umat yang berada di ruang ibadah,
kami mohon agar handphone atau gadget yang saudara bawa dapat dinonaktifkan. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian onsite dan live streaming di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha pada hari kerja atau penatua yang bertugas hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Naya Widiawan Sudarmo. Liturgos Penatua Frans Sunarsa, Lektor 1 Ibu Nini Ivana, Lektor 2 Penatua Stephen Kurniawan, pemusik Saudari Anggi dan Saudari Jessica, Kantoria Ibu Evi dan Bapak Didi. Berikut ini kita akan mengikuti sambutan pembukaan bulan misi September tahun 2022. Umat yang dikasihi Tuhan, pada bulan misi GKI Perumahan Citra 1 tahun 2022 mengusung tema Hidup Berbagi dalam Pendidikan, Penginjilan, dan Kebangsaan, yang bertujuan pertama, umat menyadari bahwa keadaan dan kondisi yang umat hadapi dan jalani saat ini adalah merupakan rancangan dan ketetapan Tuhan. Kedua, umat memiliki hati yang mau terlibat dalam pelayanan kepada sesama, hidup berbagi, dan memiliki rasa empati dengan sesama seperti teladan Tuhan Yesus Kristus sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 1-13. Selama 4 minggu akan ditayangkan video-video pelayanan kesaksian dan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh GKI Perumahan Citra 1. Pada minggu ini kita akan ikuti bersama penayangan foto-foto yang berkaitan dengan misi pendidikan yang meliputi pelayanan anak asuh, orang tua asuh, dan kelompok belajar bersama atau PAUD Suara Anak Bangsa. Mari kita ikuti bersama tayangannya. Kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan keterlibatan umat dalam misi pendidikan ini. Tuhan memberkati. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jemaat Online hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah hari ini dengan menyanyikan NKB 5, Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Seluruh
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai tubuh Kristus kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda seturut dengan kehendak dan rancangannya. Perbedaan itu tergambar dalam berbagai hal seperti latar belakang, budaya, sifat, kemampuan, termasuk juga berkat dalam bentuk materi. Kondisi ini tentunya tidak perlu kita pertentangkan lagi, karena merupakan bagian dari rancangan dan ketetapan Tuhan. Sebagai umat yang telah ditebus dan menerima janji keselamatan dari Tuhan, utamanya adalah bahwa kita harus memiliki hati dan empati kepada kebutuhan sesama kita, dan selanjutnya kita mau terlibat dalam pelayanan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Sebagaimana teladan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 16-19 menegaskan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi padaku. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama
kami boleh menikmati seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui hidup kami. Kalau pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, ini pun karena perkenanan daripadamu saja. Tuhan, pada saat ini kami datang bersujud memohon pengampunan yang dosa-dosa dan pelanggaran yang sering kami lakukan. Seringkali kami tidak memaknai berkat yang Tuhan berikan kepada kami dengan rasa syukur. Seringkali mata kami tertutup, seringkali tangan kami juga mendekap, tidak menjadi tangan-Mu. Kaki kami terasa berat untuk melangkah, mewujudkan misi Allah di tengah dunia ini. Ampuni kami ya Bapa. Roh Kudus, ajarkan kami untuk terus dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu membagikan kasih Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa pengampunan kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan dalam firman-Nya menurut Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku berikan
Mari saudara-saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersekutu bersama di tempat ini ataupun di rumah ataupun dimanapun kami berada. Oleh sebab itu ya Bapa, biarkanlah pada saat ini hati kami menjadi teduh dan hanya terarah kepadamu, supaya firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dalam sanubari kami dan kami wujudkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Bapa di surga melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Kuasailah kami ya Roh Kudus agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 11. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 1. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam.
Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang mendengarkannya baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, dan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang mendengarkannya baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang mendengarkannya baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang mendengarkannya baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 16. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab, kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia,
sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi oleh Tuhan. Sejak onsite baru kali ini saya lihat kok penuh banget gereja kita. Tuhan memberikan kondisi pandemi semakin membaik, maka kita juga harus merespon kebaikan Tuhan untuk datang beribadah ke gereja. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua tetap sehat, tetap sukacita dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Kata hari-hari di sini bukan tempat belanja, tapi adalah waktu yang kita terus jalani bersama dengan Tuhan dalam senang maupun susah.
Saudara-saudara, saat ini kita masuk dalam bulan September. Dan kita tahu secara khusus sebagai umat di GKI Perumahan Citra 1 bahwa bulan September itu adalah merupakan bulan misi. Untuk itu, kita akan merenungkan bersama bagaimana hidup berbagi di dalam pendidikan, di dalam penginjilan, dan di dalam kebangsaan. Saudara-saudara, alasan mengapa Yesus bersama murid-muridnya menyeberangi danau yang bisa ditafsirkan dari Markus ataupun dari Matius, murid-muridnya itu baru kembali dari perjalanan misi mereka. Yesus pernah mengutus mereka berdua-berdua untuk menginjili kepada orang-orang. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh para murid itu berbuah manis. Sehingga ada begitu banyak orang datang ingin mengenal siapa tokoh yang diberitakan oleh para murid ini. Mereka berangkat untuk melihat. Murid-murid ini setelah melakukan misi itu dan kembali lagi kepada Yesus membutuhkan istirahat dan membutuhkan waktu menyepi bersama Tuhan untuk berefleksi bersama apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan ketika dipercaya untuk melayani. Di pantai barat, khususnya di Kapernaum, kesempatan itu ternyata tidak ada. Belum lagi munculnya informasi yang mengejutkan mengenai kematian tragis Yohanes Pembaptis sepupu Yesus. Ini tentu membutuhkan perenungan dan juga penenangan. Kota Kapernaum itu, kalau diterjemahkan menjadi kota retret. Kapernaum itu artinya adalah di mana kita bisa beristirahat. Tapi ternyata di kota tersebut Yesus tidak bisa untuk beristirahat dan melakukan perbincangan kepada para murid. Namun demikian, Yesus tetap menaruh perhatiannya kepada orang banyak. Saudara-saudara, peristiwa ini terjadi menjelang hari Paskah orang Yahudi. Dalam Injil Yohanes, peristiwa Paskah itu mempunyai peranan penting. Pada Paskah yang pertama, Yesus itu kita lihat sedang membersihkan bait Allah dari sarang penyamun. Paskah ketiga kita melihat ketika Yesus itu melakukan perjamuan makan bersama para murid sebelum nanti ia menderita. Dan ketika pemberian 5.000 orang untuk makan ini, itu terjadi pada Paskah yang kedua. Yohanes memaknai kenapa ditulis tentang Paskah, karena pembacanya diharapkan dapat menghayati Paskah baru nanti ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Paskah juga mengingatkan para murid ini mengenai bagaimana perjalanan orang Yahudi ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Dalam pengembaraan mereka di padang gurun, mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan Allah. Dan di dalam perjalanan di padang gurun itu, Allah menunjukkan kasih kuasa-Nya dengan memelihara umat Israel sampai nanti tiba di tanah yang dijanjikan. Dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca, ada 2 orang murid yang disebut namanya dalam kisah itu, yaitu Filipus dan juga Andreas. Filipus dan Andreas ini jarang sekali namanya ini terlihat. Tetapi dalam bacaan ini, Filipus namanya muncul. Andreas juga muncul. Nah, saudara-saudara, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Sebuah pertanyaan yang diutarakan oleh Yesus kepada Filipus. Pertanyaannya adalah kenapa kepada Filipus? Kenapa bukan kepada Yohanes? Kenapa bukan kepada Petrus? Kenapa bukan kepada Bartolomeus? Kenapa bukan kepada Tadeus? Itu sebabnya Yesus berkata kepada Filipus, karena Filipus itu berasal dari daerah Betsaida. Dari daerah di mana para murid dan Yesus itu sedang beristirahat. Oleh karena itu, Yesus tidak sembarangan bertanya kepada orang, karena Yesus tahu bahwa Filipus itu adalah orang yang ada di situ.
orang yang cukup lama tinggal di situ. Melalui pengetahuannya, Filipus menerangkan segala sesuatunya. Hari sudah malam, warung udah tutup kalau kita baca dalam Injil yang sinoptik ya, Markus atau Matius. Nggak ada yang buka. Lagi pula uang 200 dinar itu nggak akan cukup untuk membuat orang ini bisa makan. 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. 1 hari kerja. Dengan mengurangi hari libur Sabat, itu kalau kita hitung bisa terjadi 34 minggu. Dengan perkataan lain, uang 200 dinar itu setara dengan 8 bulan gaji. Ini jelas jumlah yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh Yesus dan juga para murid-muridnya. Bahkan dengan jumlah sebesar ini, mereka tidak akan mampu juga memberi makan orang sebanyak itu sampai kenyang. Filipus diperhadapkan pada suatu hal yang mustahil. Dia juga mengandalkan apa yang menjadi keahliannya. Namun apa yang Yesus akan lakukan sebenarnya akan memenuhi kebutuhan manusia yang sungguh-sungguh yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Sedangkan Andreas, sebagaimana ia pernah membawa Simon saudaranya dalam Injil Yohanes berjumpa dengan Yesus, kali ini ia membawa seorang anak. Seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus. Sekali lagi Andreas berfungsi sebagai pengantara. Tentunya ini merupakan sesuatu yang baik. Tapi ternyata Andreas juga mengecilkan potensi yang ada dengan kalimat begini. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Awalnya bagi para murid penemuan 5 roti dan 2 ikan itu sama dengan nothing. Ya, kalau kita sering dengar anak muda ya, gimana ujiannya? Nothing katanya. Itu berarti nothing nggak ada apa-apanya. Ya, nothing lah. Chill katanya. Bisa saya. Kacili pak kita. Gampang. Itu bagi komun. Tapi ketika bagi para murid penemuan itu dianggap nothing. Betul-betul nggak ada untuk orang sedemikian banyak. Tapi beruntung mereka mau terus taat untuk menjalankan perintah Yesus, untuk mengatur orang banyak itu duduk di rumput, dan kemudian mereka akhirnya menyaksikan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu berlipat ganda ketika Yesus menengadah ke langit, mengucap doa syukur dan berkat. Terjadilah makanan yang berlimpah sampai tersisa 12 bakul. 5.000 laki-laki. Belum termasuk tadi anak-anak. Yang bawa roti itu anak-anak. Berarti anak itu juga laki-laki. Masih sisa 12 bakul. Coba kalau ada ibu-ibu, kagak ada sisa 12 bakul. Ibu-ibu itu di tasnya saya yakin pasti ada plastik. Maneman nih buat di rumah orang bawa. Pasti nggak ada sisa. Tapi ini ada sisa 12 bakul. Kenapa sisa 12 bakul? Karena ini merupakan angka simbolik bagi Yesus. Dengan angka 12 kita diingatkan akan keseluruhan bangsa Israel yang merupakan kesatuan dari 12 suku. Ini membawa kita pada kitab Ulangan yang tadi kita baca, ketika di padang gurun di mana Allah memberi makan kepada bangsa Israel yang kelaparan. Hal ini menegaskan bahwa Allah yang penuh rahmat dan kasih-Nya itu tidak pernah berubah untuk mengasihi dan memelihara umat-Nya. Kendati bangsa Israel sering bebal, kendati orang-orang yang datang kepada Yesus hanya ingin menyaksikan mujizat yang Ia bisa lakukan. Tapi Allah ya Allah, Ia adalah pribadi yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Itu yang menjadi seharusnya membuat kita tahu diri, yang seharusnya membuat kita itu malu untuk melakukan sesuatu yang Ia tidak kehendaki, karena kasih-Nya yang begitu besar.
Lalu apa harusnya yang menjadi respon kita? Kalau kita lihat Yesus mengadah ke langit, mengucap syukur kepada Bapa yang memelihara. Oleh karena itu respon kita pun juga harus seperti Yesus, yaitu dengan hidup mengucap syukur kepada Bapa. Mengucap syukur dengan apa yang kita terima, apa adanya. Cuma 5 roti dan 2 ikan, tapi Yesus mengucap syukur dan berterima kasih kepada anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu. Sekecil apapun potensimu, di tanganku itu bisa berlipat ganda. Yesus ingin berkata begitu. Jadi jangan pernah mengecilkan potensi yang ada dari siapapun itu. Nah, itulah mujizatnya. Nah, dalam satu hal yang peristiwa tersebut yang juga kita nggak boleh lupakan adalah ketika para murid sebelum membagi-bagi roti, mereka mengatur orang untuk duduk di rumput. Jadi tidak kelebihan juga ketika kita mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di rumput itu ditampilkan oleh Yohanes sebagai domba yang dibawa ke tempat yang segar, yang banyak rumputnya oleh sang gembala yang baik. Saudara-saudara, dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu kita juga belajar bahwa hidup berbagi itu adalah sebuah hidup yang sepatutnya kita lakukan. Tapi jangan berbagi pacar ya. Senin sama aku, kamu Selasa sama dia, nggak bisa gitu. Bukan begitu maksudnya. Allah menampilkan dirinya sebagai Allah yang bersedia berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan ia juga berbagi hidupnya sendiri dan memberikan hidupnya sendiri bagi manusia. Allah bukan saja berbagi dalam memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga berbagi dalam pemenuhan janji dan juga ketetapan-ketetapan agar umatnya dapat terus memelihara imannya dan juga melakukan apa yang Allah lakukan. Selain daripada itu, Allah juga berbagi dalam pengajaran di mana ia turut mendidik kita sebagai manusia untuk menemukan talenta yang ada di dalam diri kita. Semua itu bertujuan untuk memelihara suatu bangsa. Bangsa yang hidupnya seharusnya berbeda dengan yang lain. Perjanjian lama menyangkut bangsa Yahudi. Perjanjian baru menyangkut bangsa yang baru, yaitu kita semua yang percaya kepada Kristus. Maka dari itu, ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah berbagi dalam penginjilan. Adalah di mana kita berani hidup seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana ia berani terus mengabarkan berita Injil dalam kondisi hidupnya yang penuh dengan derita dan penuh dengan penolakan. Ia nggak menyerah, walaupun kadang dianggap nggak penting. Kita beda sama Paulus. Kadang kalau kita merasa nggak dianggap, kita mengundurkan diri. Kita lebih cenderung ngomong, kita nggak dilibatin. Kita lebih cenderung, kita nggak dikasih porsi ini dan itu. Kita tarik diri. Apakah itu penginjilan? Paulus mengatakan, walaupun tidak dianggap penting, walaupun juga saya dianiaya dan bahkan dianggap sampah dunia. Dianggap sampah dunia. Ia tetap melangkah tanpa putus harapan. Itu penginjilan. Itu maknanya yang sejati. Dan itu semua terjadi karena iman Paulus yang besar kepada Yesus. Iman yang besar itu melahirkan keinginan agar orang semakin banyak percaya kepada Kristus, lalu juga mendapat keselamatan. Kalau orang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka ia tidak punya rasa tega untuk membiarkan orang sengsara. Itulah sebabnya Paulus berbagi hidupnya kepada orang lain. Dan itulah juga mengapa GKI Perumahan Citra 1, gereja kita melalui majelis bidang kesaksian dan pelayanan mendukung pelayanan penginjilan kepada para pendeta yang ada di pedalaman. Di daerah timur kita mendukung para pendeta di sana. Yang tidak seperti pendeta di GKI. Naik mobil. Kadang kalau Bapak Ibu di Citra 6 ada pokoknya
belakangnya BYE, itu mobil yang saya pakai. Kalau kenceng, waduh, ibu harus telepon saya atau bapak, Pak jangan kebut-kebut. Biasanya kalau kebut itu udah keburu lapar. Jadi mesti dapat tempat dulu gitu ya. Mereka harus berjalan berapa kilo hanya untuk melakukan pemberitaan firman. Belum lagi melewati hutan, belum lagi melewati segala sesuatu rintangan yang lain. Disinilah kita hadir untuk membantu mereka. Kita juga mendukung Lembaga Alkitab Indonesia dan juga mendukung Yayasan Sabda. Kalau Bapak Ibu sering membuka internet, Alkitab ada Sabda. Yayasan itu dalam pengadaan Alkitab melalui digital juga kita dukung untuk pelaksanaannya. Itu semua juga wujud dari iman kita kepada Kristus agar semakin banyak orang setia dan percaya kepadanya. Kita turut mengambil bagian bahwa penginjilan ini menjadi sesuatu yang penting agar banyak orang makin diselamatkan. Yang kedua adalah berbagi dalam pendidikan, adalah ketika kita juga bersedia seperti yang pemazmur katakan bahwa di dalam hidup ini selalu ada yang namanya proses belajar. Orang Yahudi secara khusus belajar Taurat. Belajar Taurat itu dari kecil. Nanti kalau dia sudah umur 12 sampai 13, dia akan dilakukan yang namanya bar mitzvah. Bar mitzvah itu gurunya lagi bukan mamanya, bukan papanya. Tapi guru anak itu adalah Taurat itu sendiri. Itu tradisi orang Yahudi. Kalau di kita itu adalah baptis, katekisasi. Nah, proses belajar Taurat penting untuk kita. Seperti juga Amsal katakan bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Takut di sini bukan karena takut terhadap musibah yang datang atau takut karena hukuman, tetapi takut yang lebih cenderung kepada hormat kepada Allah yang kudus. Kita segan kepada Dia yang kudus karena kita berdosa. Jadi bukan takut karena kita dihukum, bukan. Tapi karena Dia begitu kudus, kita menaruh hormat kepada Dia. Dan ketika kita menaruh hormat kepada Allah, maka kita menempatkan diri kita di bawah Allah dan bukan di atasnya. Ketika kita menempatkan diri di bawah Allah, maka dengan sendirinya kita akan menjadi pribadi yang bersedia untuk diajar dan melakukan pendidikan untuk mengembangkan diri kita. Itulah sebabnya yang akan membuat kita terus mau diproses. Potensi sekecil apapun yang ada di dalam diri kita, di tangan Yesus akan berdaya guna untuk pekerjaan Tuhan dan bagi kesejahteraan umat manusia. Kalau Allah menganggap pendidikan hal yang sangat penting, maka GKI Perumahan Citra 1 pun juga demikian. Melalui PAUD Anak Bangsa yang sudah berjalan begitu lama, melalui gerakan orang tua asuh, kita mendukung proses pendidikan bagi anak-anak yang keadaannya kurang beruntung. Membantu anak-anak di sekolah Bob Kri, sama, anak-anak yang kurang beruntung kita bantu. Membantu anak-anak di Rawinala, mendukung program Sinwil Jabar di Mentawai untuk mereka bisa sekolah dan kuliah. Semua itu juga kita lakukan sebagai bagian mendidik umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah berbagi dalam kebangsaan. Di mana kita teringat dalam bacaan di Ulangan tadi bahwa Allah memelihara kehidupan Israel sebagai bangsa yang mengalami penindasan, diberikan kemerdekaan yang luar biasa sampai akhirnya terbentuk sebuah negara Israel. Dan saat ini kita yang merupakan bangsa yang terpilih berada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tentunya berbagai dalam penginjilan dan pendidikan merupakan cara di mana kita turut mendukung kehidupan bangsa ini agar menjadi warga negara yang baik dan taat hukum. Menjadi warga negara yang baik adalah mereka yang mau memberikan talentanya untuk pembangunan bangsa ini. Dan kita juga turut mengambil bagian di dalam hal itu. Kita ikut
kepada apa yang diatur oleh pemerintah. Prokes kesehatan kita lakukan, vaksinasi kita juga lakukan. Semua itu adalah sebagai bentuk bagaimana kita sebagai warga negara yang mau taat kepada aturan. Untuk itu, bidang kita sebagai kesaksian dan pelayanan, terlebih sebagai gereja, juga harus melakukan tindakan mendukung negeri ini. Seminar kebangsaan, seminar kesehatan, pemberian susu kepada ibu hamil, perawatan orang-orang yang menderita, itu semua juga kita lakukan sebagai bagian untuk merawat kehidupan bangsa ini. Apapun agamanya, apapun asalnya, ketika ia membutuhkan bantuan, gereja harus hadir di situ. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara-saudara, mujizat yang terjadi penggandaan 5 roti dan 2 ikan itu, selain daripada itu adalah ketika orang juga terdorong pada akhirnya mau berbagi kepada yang lain. Itu adalah mujizat yang kedua dari peristiwa pelipat gandaan roti ikan itu sendiri. Tentunya ada rahasianya. Bagaimana bisa sampai di satu titik kita menjadi pribadi yang mau berbagi? Yang pertama, ada belas kasih. Ada niat untuk menolong sesama. Kalau nggak ada niat, susah. Kita akan cuek aja, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat ada orang duduk di pinggir jalan, lalu dia pakai teletabis, dia duduk diam termenung aja begitu ya. Pernah lihat itu nggak? Perasaan kita bagaimana? Kasihan banget kita. Tapi muncul lagi pikiran kita. Ini seperti dieksploitasi. Sengaja untuk melakukan seperti itu, lalu dimasukkan ke media sosial, dan orang pada akhirnya tergerak untuk membantu. Pikiran kita sudah melayang-layang ke sana-sana. Tapi yang ingin saya katakan, apapun yang mereka lakukan, kalau hati kita ingin menolong, beri saja. Oh, usah pikir lama-lama. Itu kasih yang sejati. Karena kasih itu memberi dengan tulus, tanpa pikir apapun. Yang kedua adalah harus berani memulai atau mencari. Kalau kita nggak berani memulai, kalau kita tidak mau berinisiatif, susah juga. Oleh karena itu kita harus berani memulai dan mencari. Dan yang ketiga, mulai dari hal kecil dan memberdayakan potensi sekecil apapun, termasuk dari anak kecil. Salah satu quotes yang terkenal berbunyi begini, sic parvis magna. Mulai dari yang kecil supaya kita bisa melihat yang besar. From small beginning to greatness. Jika ada semangat mau berbagi dan bersyukur, maka tak ada yang mustahil. Peran gereja adalah memberi optimisme, memberi pengharapan, dan membuka partisipasi dari siapapun, termasuk anak kecil, harus diikuti. Memberi peluang kepada mereka untuk terlibat. Kadang di keluarga kita kalau bapak mama lagi ngobrol, anak nimbrung gini, kamu tahu apa? Kasiannya. Padahal Yesus ngambil 5 roti dan 2 ikan itu dari anak kecil. Padahal Yesus bilang, jangan usir mereka, sini, bawa mereka ke sini. Dan Yesus memberkati anak kecil itu. Orang Jawa bilang, setitik ora ditampik, akeh sangsoyo pekole. Artinya sedikit akan menjadi bukit, banyak akan menjadi berkat. Ini kalimat mujarab yang membuat semua orang terbuka untuk terlibat. Si anak kecil itu memberikan 5 buah roti dan 2 ikan miliknya kepada Yesus. Dari peristiwa ini, siapapun kita, baik sebagai lembaga, baik sebagai pribadi, diingatkan bahwa kalau Tuhan mau memakai kita, Dia bisa. Dia bisa. Sekalipun kita berpikir dan berkata kita nggak siap atau tidak mampu,
maka kita saat itu sedang mengecilkan kebesaran Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai hal kecil yang kita punya dan melipat gandakannya. Berbagilah dari hal kecil sampai kepada yang besar. Karena itu yang dikehendaki oleh Yesus. Selamat mengalami bulan misi GKI Perumahan Citra 1. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah hidupku, pakailah hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius
Yesus Kristus. Turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk hari baru, semangat dan harapan yang baru di tengah segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami terima, yang disediakan untuk kami sebagai santapan rohani kami di bulan misi ini. Tuhan, biarlah menjadi kekuatan agar kami senantiasa memiliki hati yang penuh kasih, hidup berbagi dan rasa empati kami kepada sesama kami. Kami Tuhan bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi beserta jajarannya, upaya pemerintah untuk melakukan segalanya yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Tuhan memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami, sehingga mereka tetap bijak dalam mengambil keputusan untuk masa depan negeri ini. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat negeri ini, biarlah Tuhan terus melindungi, memberkati segala keadaan kami, baik yang sedang menghadapi berbagai macam bencana, persoalan hidup yang penuh tantangan di masa pandemi COVID ini. Kami juga percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan akan memampukan kami untuk melewati semua ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, untuk negara yang masih bersitegang oleh berbagai hal. Kami memohon berkat-Mu dan hikmat dari Tuhan agar setiap pemimpin negara dan pengambil keputusan untuk dapat menghentikan cara kekerasan dan menggantikannya dengan cara damai. Kami berdoa untuk proses vaksinasi, dokter, para medis yang terus berjuang agar pandemi COVID ini segera berlalu. Tuhan lindungi dan beri kekuatan untuk menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa bagi kehidupan kami yang merupakan bagian dari masyarakat yang Tuhan tempatkan di dalam lingkungan kami. Berkatilah kami dalam menjalani kehidupan, supaya dengan kehadiran kami boleh menyatakan kasih Tuhan di mana kami berada, baik di dalam keluarga kami, di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Berkatilah kami dalam kami bekerja, juga untuk mereka yang masih mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Tuhan juga boleh memberikan mereka semangat, kekuatan, jalan keluar, dan tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih bersekolah dan belajar. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai mereka di dalam pendidikannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang masih mengalami kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan boleh berkenan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan boleh memimpin, menyertai mereka di dalam pengobatannya. Tuhan boleh memberikan jalan kesembuhan bagi mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami saat ini. Jikalau masih ada di antara kami yang masih di dalam persoalan kami masing-masing, kiranya Tuhan boleh menyertainya dan kami boleh lebih beriman kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gedung gereja. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber segala karunia yang telah memulihkan hidup kami. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kami persembahkan sebagai ungkapan syukur atas segala karya-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola agar dapat meneruskan karya penyelamatan melalui hidup berbagi dan rasa empati dengan sesama yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan
Umat yang dikasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, umat Tuhan dimohon tidak keluar terlebih dahulu. Kita akan bersama mendengarkan presentasi dari tim digital mengenai link presensi.